Halo Mama, halo Bunda. Jumpa lagi dengan saya dengan review yang baru lagi. Walaupun bukunya lama tapi reviewnya baru nih Mam ya. Kali ini buku yang akan saya review bukan buku dongeng Mam, bukan buku fiksi, tapi non fiksi. Tepatnya biografi, atau karena bukunya mungil nih Mam ya. Ini dia bukunya. Ini lebih tepat lagi mini biografi. Ini dia judulnya, The Four Finger Pianist. Ditulis dengan sangat ringan ya, dengan sangat bagus oleh sahabat saya, Kurnia Effendi. Ya udah tahu ya, Kurnia Effendi itu penulis yang sudah senior ya, sudah banyak banget bukunya, berupa fiksi sih lebih banyak, novel, kumpulan cerpen, puisi ya. Novel terbarunya Pangeran dari Timur ditulis berdua oleh sahabat saya juga, Isaka Banu. Tapi sudahlah, kita tidak membincang si Pangeran dari Timur itu ya. Sekarang kita mau bicara ini, The Four Finger Pianist. Buku ini ditulis tahun 2008. Jadi kira-kira 12 tahun yang lalu ya. Saya juga bacanya waktu itu tahun 2008 pertama kali baca. Tapi karena mau mereview ini saya baca lagi, saya ulang sedikit-sedikit. Masih inget sih gitu. Nah, ini buku yang sangat inspiratif, Mam. Ya, ini ada dua tokoh utamanya yang sangat luar biasa, Hi Ahli dan ibunya. Hi Ahli itu gadis yang memiliki kekurangan atau cacat fisik ya, berupa ini itu seperti sebutnya ya, the four finger pianist. Jadi memang jarinya cuma 4, dia cuma berjari 4, di kiri 2, di kanan 2. Bentuknya seperti capit udang. Karena itu kelainan ini dalam dunia kedokteran disebut sindrom lobster. Ini memang kasus yang langka, terjadi pada 1 dari 10.000 anak. Pernah ada, sangat jarang ya yang berhasil diperbaiki gitu, termasuk Hi Ahli ya. Tapi pernah ada juga yang berhasil, saya lupa ya tepatnya di mana, itu ditumbuhkan dengan metode bedah, ditumbuhkan jari, sebuah jari di sela-sela itu ya, di sela jari 2 itu ditumbuhkan jari baru yang diambil dari kaki. Tapi Ihali tidak mengalami proses itu. Tapi mungkin ini justru menjadi keberuntungan ya buat Hi Ahli. Dengan jarinya yang cuma 4 itu, luar biasa sekali, hebat sekali, dia bisa menjadi seorang pianis yang andal. Seperti ya, waktu tahun 2008 saya datang di acara launchingnya itu, ya dia bermain seperti layaknya pianis pianis dengan 10 jari gitu ya, memainkan lagu-lagu klasik, Mozart, Beethoven, Bach gitu ya. Bahkan tahun 2005 dia bermain duet bersama Richard Clayderman. Wah, tahu kan nama itu? Seperti itu, luar biasa kan? Nah, itu tidak lepas dari, atau itu berkat peran penting ibunya, peran besar sang ibu yang sangat tabah, sangat kuat menghadapi atau mengasuh, membesarkan, membimbing putrinya sehingga menjadi sehebat itu. Si ibu ini seorang perawat waktu dia gadisnya ya, si ibu itu seorang perawat. Lalu dia bertemu suaminya atau calon suaminya waktu itu, yang kemudian menjadi ayah Hi Ahli, di rumah sakit. Lalu mereka menikah dan lahirlah Hi Ahli. Tentu saja mereka tidak pernah menyangka ya bahwa putri mereka akan memiliki kelainan seperti itu. Bukan cuma jarinya yang
apa ya, cacat ya, tapi juga dia memiliki ini ke mentalnya itu agak terbelakang, sehingga dia sulit sekali belajar, terutama berhitung. Sulit mencerna perintah-perintah gurunya gitu. Walaupun dia sudah sekolah di sebuah sekolah luar biasa, tapi tetap sampai-sampai gurunya menyerah. Tapi tidak dengan ibunya. Ibunya tidak pernah menyerah. Ini anakku, ya kan? Jadi dia harus mandiri. Dia harus menjadi sesuatu, menjadi seorang yang berguna, yang paling tidak untuk dirinya sendiri, dan dia berhasil. Menjadikan Hi Ali seperti yang sekarang ini. Pada waktu 2008 itu usia Hi Ali 22 tahun ya. Dan oh ya, dalam buku ini diceritakan waktu hamil Hi Ali, si ibu tuh sering sekali menderita sakit kepala yang hebat gitu ya. Dia sampai tidak tahan dan harus dengan terpaksa mengonsumsi obat-obat untuk mengurangi nyeri di kepalanya itu. Mungkin nggak ya itu berpengaruh pada atau memberi andil gitu, ikut menyumbang ya ke kekurangan pada Hi Ali. Barangkali loh ya, saya juga nggak tahu pasti. Lalu buku ini seperti saya bilang tadi ya, ditulis dengan bahasa yang menyenangkan, bahasa yang ringan, tidak berbelit-belit, tidak berat gitu. Makanya cocok ya dibaca untuk anak-anak, untuk ibu juga ya mam, sehingga kita bisa memetik pelajaran, mencontoh, meneladani ibu Hi Ali yang memiliki kecintaan besar sampai mampu mengalahkan hambatan itu ya pada putrinya, yang justru menjadi kelebihannya. Buku ini memang ya tidak terlalu detail menceritakan tentang umumnya biografi gitu ya. Tapi yang penting kan ini semangat atau spirit buku ini memberikan kita pelajaran gitu ya, menyentuh kita, menyadarkan kita bahwa kalau kita tekun, kita sabar, kita kuat, kita mampu menghadapi segala atau mengatasi segala hambatan. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan gitu ya. Bahwa jika kita dikaruniai atau dianugerahi anak-anak spesial berkebutuhan khusus, jangan menyerah. Yakinlah bahwa pada anak-anak tersebut ada sesuatu yang bercahaya gitu, yang barangkali kalau saat ini belum kelihatan ya, belum ditemukan begitu. Jadi jangan putus asa mam, jangan putus asa bunda, kita menghadapi anak-anak kita, apalagi kalau anak kita normal-normal saja ya, kalau nakal-nakal dikit ya nggak apa-apa lah mam gitu ya. Tapi itu tadi, kalau kita tekun, kita berkemauan keras, kita yakin, segala hambatan, segala rintangan atau segala yang tampak tidak mungkin akan menjadi mungkin. Kemudian, ini buku-bukunya ada ya seperti buku biografi lah ya, ada dilengkapi foto-foto, ini berwarna. Ini untuk anak kita tadi, contoh kita bisa mencontoh ibunya Hi Ali. Nah, anak-anak kita juga kalau membaca buku ini bisa mencontoh semangat yang dimiliki Hi Ali. Dengan segala keterbatasannya, dia bisa menjadi orang besar. Nah, apalagi kalau kita dengan segala
kesempurnaan kita tidak, ya kita memiliki segalanya gitu ya, anggota tubuh yang lengkap gitu. Kenapa kita tidak berbuat sesuatu yang paling tidak berguna untuk diri kita sendiri, atau ya kalau bisa untuk orang lain gitu. Jadi anak-anak kita ini menyemangati anak-anak kita bahwa mereka bisa menjadi apapun yang mereka inginkan selama mereka rajin, tekun, bersemangat gitu ya, seperti Hi Ahli. Saya rasa memang itu yang ingin disampaikan buku ini ya, kisah nyata ini ditulis atau diterbitkan oleh Mizan ini. Waktu itu masih lininya masih Hikmah, sekarang udah nggak ada, tapi mudah-mudahan bukunya masih ada, mudah-mudahan bukunya masih bisa diperoleh ya, barangkali langsung lewat penulisnya mungkin masih punya. Ini tebalnya 228 halaman. Nah, di sini disebutkan juga penghargaan-penghargaan yang pernah diperoleh oleh Hi Ahli. Bukan pada tahun, malah dia sempat diundang ke istana presiden sana ya di Korea Selatan. Dan tapi yang paling berkesan katanya waktu dia main bersama Richard Clayderman itu. Begitu, Mam. Mudah-mudahan bisa menginspirasi cerita ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa, jangan pernah beli buku bajakan, belilah buku yang asli, walaupun bekas tapi asli. Sampai jumpa di buku berikutnya, Mam. Salam.